Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Undang Rosidin MPD dan Dr. Trijarmo MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran IPA. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktik penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi dan 4C. Saya Emma Juta dan rekan saya Justina Retno Kusuma Wardani. Yang pertama, pendahuluan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill merupakan keterampilan yang saat ini sangat penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran, maka diperlukanlah suatu evaluasi maupun asesmen, dan alat ukur yang bisa digunakan yaitu berupa dalam bentuk soal-soal. Nah, soal-soal hot pada umumnya mengukur kemampuan pada ranah menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Hot juga merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, atau disebut juga dengan keterampilan 4C. Selanjutnya, pengertian high order thinking skill. HOT ini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir tingkat tinggi. Berdasarkan taksonomi Bloom, dari tingkatan paling rendah yaitu ada mengingat, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Dari keenam ranah kognitif ini dibedakan, ada yang disebut dengan LOT atau low order thinking skill dan HOT atau high order thinking skill. Setiap tipe soal LOT ini hanya menguji 3 kemampuan di tingkat paling rendah, seperti kemampuan mengingat, memahami, dan menciptakan. Makanya soal tipe LOT ini bisa dijawab secara mudah hanya dari hafalan teori. Sedangkan untuk soal HOT ini tidak berhenti di menguji 3 kemampuan itu saja, tetapi juga menuntut untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ini sebabnya soal HOT ini terasa sulit dan lebih menantang dibandingkan dengan soal LOT. Selanjutnya, tujuan pembuatan soal HOT. Tujuan dari pembuatan soal HOT ini yaitu untuk menguji kemampuan siswa mulai dari tingkat analisis sampai menciptakan. Di era globalisasi sekarang ini, sekat-sekat dunia sudah tidak ada lagi dalam konteks pekerjaan. Sebagai orang dari berbagai negara sangat mungkin menjadi pesaing. Nah, Indonesia perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dalam persaingan global tidak semakin tertinggal. Oleh karenanya, setiap individu harus mempunyai kemampuan kognitif yang mumpuni dalam hal analisis, evaluasi, dan penciptaan hal-hal baru. Yang selanjutnya yaitu karakteristik soal HOT. Ada 3 karakteristik dari soal HOT. Yang pertama yaitu fokus pada penalaran. Soal HOT ini menitikberatkan pertanyaan yang bisa mengukur kemampuan menalar. Artinya, dari soal tersebut mampu menganalisis ide dan informasi secara kritis, melakukan transfer satu konsep ke konsep lainnya, hingga menggunakan analisis tersebut untuk menyelesaikan masalah dalam menemukan jawaban yang benar.
Soal hot juga berfokus pada pertanyaan bagaimana dan kenapa. Untuk materi hitung-hitungan, soal hot tidak hanya membutuhkan rumus menjawabnya, tapi juga perlu pemahaman konsep yang mendalam. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu berkaitan dengan fenomena sehari-hari. Di karakteristik yang kedua ini banyak mengaitkan suatu materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya fenomena sosial media, resesi ekonomi, rantai makanan, adaptasi tumbuhan, rotasi bumi, virus, dan sebagainya. Kemudian karakteristik soal hot yang ketiga yaitu berupa soal cerita, tabel, dan diagram. Saat mengerjakan soal hot, ada data yang diberikan dalam bentuk penggalan cerita, paragraf bacaan, gambar, tabel, maupun grafik. Jadi, peserta didik dituntut untuk membaca dan memahami data-data terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Data yang disajikan tersebut bisa digunakan untuk beberapa pertanyaan, misalnya data berupa paragraf bacaan bisa digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan seperti gagasan utama, kesimpulan, dan sebagainya. Dalam hal ini, peserta didik harus mulai rajin mengerjakan latihan soal agar terbiasa membaca dan menganalisis data yang panjang dalam bentuk soal. Jika sudah terbiasa, pasti lebih mudah untuk menjawab soal secara tepat dan cepat. Selanjutnya, perbedaan soal hot dengan soal yang bukan hot. Ada 3 perbedaan. Yang pertama, soal hot ini lebih mengutamakan logika dan kemampuan berpikir kritis dibandingkan dengan tipe soal lot. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan pada tipe tingkat hot berfokus pada analisis, membandingkan, menyimpulkan, menciptakan, mengkombinasikan, dan merencanakan. Sementara pilihan kata pada tingkat lot hanya mengingat, menyusun, menduplikasi, memilih, dan merangkum. Perbedaan yang ketiga yaitu pada soal hot ini lebih mengajak untuk berpikir kritis sehingga bisa mengaitkan satu materi ke materi lain untuk membangun sebuah cerita besar. Soal lot sekadar menuntut untuk mengingat memori pengetahuan yang telah diajarkan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan soal hot. Ada 5 langkah untuk penyusunan soal hot. Yang pertama yaitu kita terlebih dahulu menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal hot. Sebab tidak semua KD bisa dibuat dalam bentuk soal-soal hot. Nah, setelah kita menganalisis KD, kita lanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu menyusun kisi-kisi soal. Setelah kisi-kisi soal tersusun, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Kemudian, langkah yang keempat yaitu kita menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan setelah butir-butir soal terbentuk, kita lanjutkan dengan membuat pedoman penskoran rubrik atau pun kunci jawaban. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara soal hot dengan keterampilan 4C. Hot ini merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yaitu keterampilan abad 21 itu kita dituntut untuk bisa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Di abad ke-21 ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Nah, keterampilan tersebut dikenal dengan istilah 4C, yaitu singkatan dari critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Justina. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai pembuatan soal HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi dan 4C. Nah, adapun untuk
langkah-langkah pembuatan soal HUTS seperti yang sudah dijelaskan Ibu Emma bahwa ada 5. Yang pertama adalah menganalisis KD, yang kedua menyusun kisi-kisi soal, yang ketiga memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, yang keempat menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, dan yang terakhir adalah membuat pedoman penskoran atau rubrik dan kunci jawaban. Nah, adapun untuk langkah pertama yaitu menganalisis KD. Nah, adapun setelah kami analisis, KD yang akan kami ambil atau KD yang kami pilih dalam pembuatan soal ini yaitu KD 3.8, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kenapa kami memilih KD ini? Karena pada KD 3.8 ini adalah menganalisis, di mana menganalisis ini merupakan dalam ranah kognitif yang level tinggi atau level C4. Nah, di mana menganalisis ini merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, adapun untuk kelasnya yaitu kelas 7 semester 2 dengan materi pokok pencemaran lingkungan. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Nah, adapun kisi-kisi soal yang sudah kami buat dalam bentuk tabel dengan nomor, kompetensi dasar, kelas, materi, indikator soal, level kognitif, nomor soal, bentuk soal, dan soal atau pertanyaan. Nah, berikut ini merupakan kisi-kisi soal IPA kelas 7 yang sudah kami buat. Nah, setelah kita menyusun kisi-kisi soal, kita harus membuat atau memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Nah, adapun untuk stimulus yang kami pilih yaitu berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, di mana masalah yang diberikan dalam bentuk pertanyaan ini berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga sangat kontekstual. Nah, selanjutnya yaitu menulis pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Nah, adapun kisi-kisi soal yang sudah kami buat tadi berjumlah 10 dengan soal pilihan ganda. Nah, ini merupakan soal yang sudah jadi atau sudah kami buat, yaitu berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Adapun soal yang pertama, ini disediakan bacaan artikel. Nah, nanti siswa diminta untuk membaca artikel dan mengidentifikasi pencemaran yang ditimbulkan dari adanya usaha yang terdapat pada artikel. Di sini juga disediakan sebuah tabel sesuai dengan karakteristik soal HOTS. Nah, siswa diminta untuk mengidentifikasi perbedaan air sungai yang tercemar dan yang tidak tercemar. Nah, soal yang kami buat ini kebanyakan berupa fenomena dalam kehidupan sehari-hari, dan di sini siswa dituntut untuk bernalar atau menganalisis, sehingga untuk memecahkan atau mengerjakan soal ini perlu adanya keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Langkah selanjutnya yaitu membuat pedoman penskoran atau rubrik dan kunci jawaban. Nah, berikut ini merupakan rubrik penilaian dan kunci jawaban pada soal yang kami buat. Nah, untuk petunjuk penilaian soal pilihan ganda dengan nomor soal 1 sampai 10 dengan bobot soal 10, jumlah skor maksimal adalah 100. Nah, jika siswa menjawab benar, maka mendapat skor 10, dan jika siswa menjawab salah, mendapat skor 0. Nah, adapun penentuan nilai yaitu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Berikut ini merupakan kunci jawaban pada soal yang kami buat. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Kami akhiri, selamat siang.